Haleluya, puji Bapa Yahweh. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin, haleluya. Langsung aja pada pagi siang hari ini kita mau sama-sama memeditasikan akan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yohanes 4 ayat 7. Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-10 aja. Yohanes 4 ayat 7 sampai 10 kita akan baca bersama-sama seperti yang tertulis di depan ya. Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. 3, 2, 1. Datanglah seorang wanita dari Samaria untuk menimba air. Yesua berkata kepadanya, "Berilah minum kepadaku." Sebab para muridnya telah pergi ke kota agar mereka dapat membeli makanan. Lalu wanita Samaria itu berkata kepadanya, "Bagaimana engkau selaku seorang Yahudi meminta minum daripadaku sebagai seorang wanita Samaria? Sebab orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria." Yesua menjawab dan berkata kepadanya, "Sekiranya engkau telah mengetahui karunia Elohim dan siapa dia yang sedang berkata kepadamu, 'Berilah minum kepadaku,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup." Sekali lagi ayat yang 10 kita baca sama-sama. Ayat 10 saja. 3, 2, 1. Yesua menjawab dan berkata kepadanya, "Sekiranya engkau telah mengetahui karunia Elohim dan siapa dia yang sedang berkata kepadamu, 'Berilah minum kepadaku,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air yang hidup." Amin, haleluya, puji Bapa Yahweh. Satu ayat yang menarik ya, saya garis bawahi, sekiranya engkau tahu karunia Elohim ya, seandainya engkau tahu, hai wanita Samaria pada saat itu ya, seandainya tahu, siapa yang sedang berkata kepadamu, "Berilah aku minum," niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia memberikan kepadamu air yang hidup ya. Yang saya garis bawahi adalah sekiranya engkau tahu ya. Tahu, kalau kamu tahu, seandainya kamu tahu, kamu lagi ngomong sama siapa, kamu akan diberikan air yang hidup. Berarti dengan kata lain, si wanita tersebut dia tidak tahu, dia sedang ngomong, sedang berbicara dengan siapa ya. Puji Bapa Yahweh. Ya, tadi kita boleh merasakan sukacita yang begitu besar ya, yang berasal daripada Bapa Yahweh melalui pujian, melalui penyembahan ya. Kita mau menari-nari bagi Bapa Yahweh ya. Ya, kalaupun mungkin orang di luar ngelihat ini ngapain sih, kok pujian penyembahan, kok nari-nari, joget-joget ya. Ngapain ya. Tapi ya jangan terjadi seperti siapa? Yang anaknya Saul itu yang mengejek-ngejek Daud. Mikal ya. Mikal, coba kita lihat 2 Samuel 6 ayat 20. 2 Samuel 6 ayat 20 dan seterusnya. Kita baca ini tentang Raja Daud yang dia setelah memindahkan tabut Elohim ya. Karena dia belajar dari kesalahannya yang dulu, akhirnya dia dengan sukacita dia boleh membawa tabut itu dan memindahkannya, berhasil memindahkannya ya. 2 Samuel 6 ayat 20. Dan Daud kembali untuk memberkati rumahnya. Lalu Mikal putri Saul keluar untuk menemui Daud dan berkata, "Hari ini alangkah terhormatnya Raja Israel yang telah menelanjangi diri di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya. Hari ini dengan benar-benar menelanjangi diri seperti orang hina ya, padahal dia habis memuji Bapa Yahweh,
tetapi katanya seperti menelanjangi diri. Lalu Daud berkata kepada Mikal, di hadapan Yahweh yang telah memilih aku melebihi ayahmu, melebihi Saul, dan melebihi semua keluarga leluhurmu, dengan menyuruh aku menjadi pemimpin atas umat Yahweh, atas Israel, maka aku akan menari-nari di hadapan Yahweh. Bahkan aku rela lebih hina lagi daripada ini, ya, lebih hina daripada menari-nari tadi, dan siap menjadi rendah di mataku. Namun bersama budak-budak perempuan yang telah engkau bicarakan itu, bersama mereka biarlah aku dihormati. Maka bagi Mikal, nih hukumannya, putri Saul tidak ada anak sampai pada hari kematiannya. Ya, jadi ya hati-hati. Apabila mungkin orang-orang di luar sana, mungkin ini ngapain sih ibadah berlutut, ibadah sambil menari-nari, ya, atau mungkin ada yang kurang srek dengan cara penyembahan kita seperti di sini, memuji menyembah kepada Bapa Yahweh. Hati-hati. Putri Saul, Mikal tidak ada anak sampai pada hari kematiannya. Bapa Yahweh selalu punya cara, ya, hal-hal yang mungkin tidak ada dalam pikiran kita, tapi Bapa Yahweh tahu, ya. Sama seperti siapa? Kita sedang belajar kan tentang Abraham dan juga Sarai, ya. Sarai, Abraham ketika sedang berbicara sama Bapa Yahweh, ya, kamu akan punya keturunan. Sarainya kenapa? Gimana? Ketawa. Tertawa dalam hati. Nah, jadi orang yang bilang, Tuhan tahu isi hati saya, Sarai sedang ketawa, Bapa Yahweh tahu, ya. Jadi kita mau berkata apapun, Sarai nggak ngomong, dia ketawa dalam hati loh. Ya, ketawa dalam hati itu gimana sih? Kita biasanya kan berpikir aja gitu ya, berpikir dalam angan-angan kita. Tapi ini ketawa dalam hati, mungkin dalam hati begitu. Tapi Bapak Yahweh tahu, itu artinya apa? Menyepelekan kemampuan Bapak Yahweh, merendahkan kemampuan Bapak Yahweh, ya. Jadi hati-hati. Benar, Bapak Yahweh tahu isi hati saya, isi hati Bapak Ibu yang ada di sini, yang ada di luar. Karena Bapak Yahweh tahu isi hati kita, jadi hati-hati, ya. Dalam kita berpikir, dalam kita merencanakan sesuatu, Bapak Yahweh sudah tahu semuanya, ya. Haleluya. Tetap memuji Bapak Yahweh, ya, dengan sukacita. Gak peduli orang lain mau bilang apa, orang lain mau ngapain, ini sih ngapain sampai joget-joget, nggak apa-apa. Asal semua dalam kontrolnya roh Bapa Yahweh, ya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus HaMasiah, semua tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rancangan dan rencana Bapak Yahweh, ya. Ada beberapa poin-poin tadi yang sudah saya catat tadi pada saat kesaksian. Tadi yang pertama, ya, jangan malu untuk memuji Tuhan. Yang kedua, ini jiwa-jiwa yang mungkin sudah lama tidak datang beribadah bersama dengan kita, jiwa-jiwa yang dulu mungkin pernah beribadah sama dengan kita, harus kita doakan, ya, membangun tembok mesbah keluarga seperti Nehemia, ya. Saya juga pernah berpikir begini Bapak Ibu, dulu kan kita pernah pernah diterangkan mengenai hubungan antara nama Yahweh dengan nama Yeshua, ya. Dan juga bagaimana penyebutan yang benar tentang nama Yeshua. Di situ saya berpikir Bapak Ibu. Waktu itu kan saya ambil dari kitab Yohanes 4 ayat 22, ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan berasal dari orang-orang Yahudi. Di situ saya berpikir Bapak Ibu, sungguh alangkah sangat-sangat disayangkan, ya. Sekali lagi sangat amat disayangkan kalau saya bikin persentase, mungkin 80%
mereka yang keluar dari tempat ibadah ini kembali kepada ilahnya yang lama. Ya, sekali lagi, hampir 80% mereka yang keluar dari tempat ibadah ini berbalik, tidak menyembah lagi kepada Bapa Yahweh, tidak lagi menyembah kepada Yeshua HaMashiach, tetapi berbalik menyembah kepada Tuhan atau ilah yang lain. Itu yang sangat amat disayangkan, ya. Tetapi semuanya itu sesuai dengan judul saya hari ini, tidak ada yang kebetulan. Nanti Bapak Ibu, dulu Bapak Ibu pernah di ini kan dijelaskan nama Yeshua dengan kaki Dian. Nanti ada lagi yang tadi sempat saya bilang sangat menyayangkan. Sayang sekali mereka berpikir, oh Yeshua tidak ada dalam perjanjian lama. Dalam kitab, kalau dalam kitab-kitab katanya perjanjian lama. Nanti kita lihat, ada. Ya, sangat disayangkan ya, tetapi semua tidak ada yang kebetulan ya. Oleh karena itu kenapa Yeshua dibenci? Karena salah satunya dia menyatakan ada dalam kitab perjanjian lama kita ini, tetapi ditolak oleh orang-orang Yahudi. Ya, puji Bapak Yahweh. Semuanya tidak ada yang kebetulan. Pasti semua ada dalam rencana Bapak Yahweh. Ya, seperti saya juga tertarik Bapak Ibu dengan ini siapa? Perang 6 hari. Perang 6 hari bangsa Israel. 6 hari dengan negara-negara tetangganya. Saya tertarik itu Bapak Ibu. Tertariknya kenapa? Karena dia ternyata dari hal yang kecil, dia menjadi musuh bangsa-bangsa, tetapi bukannya menjadi hilang, tetapi malah menjadi besar. Ya, ya. Dari yang negara yang kecil diserang, harapannya hancur, kalah, tetapi dia malah bertambah luas. Ya, dahsyat Bapak Yahweh ya. Itulah janji Bapak Yahweh ya, bahwa keturunan Abraham mau nggak mau manusia mau membenci, tapi Tuhan pasti berkati ya, pasti berkati ya. Kita boleh belajar juga kan tentang siapa kemarin? Tentang si Sarai, tentang Abraham juga. Saya akan ulang sedikit Bapak Ibu tentang si Sarai, si Abraham ini Bapak Ibu. Mereka kan keluar menuju ke tanah Kanaan itu pada saat Abraham itu sekitar umur 75 tahun. 75 tahun berarti si Sarai itu 65 ya. Selisih 10 tahun. Berarti kurang lebih Sarai 65 dan Sarai meninggal di usia 127. Berarti 127 kurangin 65, 62. Kalau di kita ada namanya apa? Perkawinan apa? Perak, ada perkawinan emas. Wah, berarti dia udah 62 tahun, minimal 62 tahun ya. Karena kan kitab suci menceritakan pada saat keluar menuju Kanaan ya. Sebelum-sebelumnya tidak diceritakan si Abraham dengan Sarah itu menikah di usia berapa. Minimal 62 tahun itu usianya pernikahan emas. Wah, pernikahan emas, mbah-mbah. Mbah-mbah saya mengucap syukur ya. Walaupun usianya sudah tidak dikatakan muda lagi seperti ini, tapi Abraham masih tetap mencintai Sarai, bahkan sampai meninggalnya dibuatkan area Gua Makpela di area Hebron. Di area Hebron, Hebron itu berarti ibu kotanya Israel sebelum pindah ke Yerusalem pada saat si Raja Daud. Ya,
Dan hal yang menarik di situ, di gua tersebut, kalau saya lihat di fotonya, bisa kan ngeliat di foto kan di internet, ada tulisan YHWH. Ada ya di salah satu kuburan. Saya lupa itu di kuburannya Sarah apa di kuburannya yang lain ya. Pokoknya ada tulisannya Yod He Wow He. Ya, ada. Tetapi kok sayangnya kok dibacanya Adonai. Ya. Mereka tahu, mungkin juga orang Indonesia yang ke sana juga tahu itu tulisannya Yod He Wow He, dibacanya seharusnya Yahweh, tetapi ya begitulah. Karena mungkin saking bencinya ya. Ya, saking bencinya seperti siapa? Seperti orang-orang Farisi kan? Seperti orang Farisi saking bencinya sama Yesua, pokoknya nama Yahweh itu nama yang agung, nggak boleh disebut. Harus dipanggil dengan nama Adonai ya. Tapi ya semua itu tidak ada yang kebetulan ya. Kalau pada saat itu orang-orang Israel langsung menerima Yesua, mungkin bagi kita tidak ada keselamatan seperti wanita Samaria tadi. Ya, seandainya engkau tahu karunia Elohim. Nah, itu dia. Berarti mengenal Yesua harus ada karunia dari Elohim, dari Bapa Yahweh. Nah, balik lagi. Mereka yang ya bukannya saya bilang mereka yang keluar itu yang apa sudah pasti masuk neraka, tapi saya sangat menyayangkan apabila meninggalkan nama Yesua. Ya, meninggalkan nama Yesua berbalik kepada ajaran yang lama ya, yaitu sangat disayangkan. Ya, pada saat itu Abraham yang sangat mencintai Sarah, dia membuatkan suatu gua Makpela di Hebron ya. Saya akan mengulang sedikit Bapak Ibu tentang ini. Karena mungkin masih ada yang bingung mengenai salah satu kitab yang katanya yang sangat diagung-agungkan oleh penyembah Yahweh, yaitu kitab Orang Jujur. Apa kitab Orang Jujur? Kitab Yasar ya. Kita kan tahu Israel El Yasar. Yasar tuh lurus atau jujur. Berarti Yasar atau Sefer Yasar adalah kitab orang jujur atau kitab orang yang lurus lah ya. Saya akan kasih lihat sekali lagi. Waktu itu kan saya cuma ngomong doang. Sekarang saya kasih buktinya. Kita lihat dalam Kejadian 12 ayat 4. Coba kita baca dulu. Kejadian 12 ayat 4 Bapak Ibu. Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Avram seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya, dan Lot pun pergi bersamanya. Dan Avram berusia berapa? 75 tahun pada saat keberangkatannya dari Haran. Berapa usianya? 75 saat berangkat dari Haran. Coba ada slide saya. Saya akan baca dari kitab atau Sefer Yasar. Kan ada orang kan ibadah, kita buka dari kitab Yasar. Sekarang saya kitab Yasarnya di belakangin dulu. Saya buka kejadiannya dulu, baru saya buka kitab Sefer Yasar 12 ayat ke-5 yang bawah aja. Bangkitlah sekarang, bawalah istrimu dan semua milik kepunyaanmu dan pergilah ke tanah Kanaan dan tinggallah di sana. Dan di sana, lihat, aku akan menjadi Elohim bagimu. Ya, ini penyembah atau pengagung Yahweh ini. Aku akan menjadi Elohim bagimu dan aku akan memberkati engkau. Maka Avram bangkit dan mengambil istrinya dan semua milik kepunyaannya, dan dia pergi ke tanah Kanaan seperti yang difirmankan Adonai kepadanya.
Afram berumur berapa? 50 tahun ketika dia pergi dari Haran. Sefer Yasar umur Afram berapa? 50. Torah atau Kejadian umurnya berapa? 75. Pilih Torah atau pilih Sefer Yasar? Jadi yang mau dibuka mana? Kitab Kejadian atau kitab Sefer Yasar? Kitab Kejadiannya. Ya, ini salah satu contoh, ya. Jadi kitab Yasar kita tutup ya. Dalam nama Yesua kita tutup ya. Jangan dibuka lagi ya. Ya, gitu. Ini ada lagi sebenarnya. Cuman ya satu aja udah salah. Yang saya bilang apa namanya? Di sini umurnya berapa? 50. Dalam kitab Yasarnya yang ke berapa tadi? Ke-12. Nanti dibaca lagi kitab Yasar ke-13 atau kitab Yasar berapa tadi ya? Saya lupa. Itu umurnya si siapa? Abraham menjadi 53. Ayat ke-13 kalau nggak salah. Ayat 12, 50, ayat 13 atau ayat berapa itu 53. Nanti ayat ke-14 balik lagi umurnya ke 50. Tambah muda dong ya. Si Abraham itu ya. Ya, gitulah. Jadinya apa namanya? Kita harus berhati-hati ya. Berhati-hati ketika kita mendengarkan firman Bapak Yahweh, disaring ya. Yohanes 7 ayat 17, coba. Yohanes 7 ayat 17. Jika seseorang bermaksud untuk melakukan kehendaknya, dia akan mengetahui tentang ajaran itu. Apakah hal itu berasal dari Elohim atau aku berbicara dari diriku sendiri. Saya akan baca dari kitab Lugas. Orang yang mau melakukan kehendak Elohim, agak ini ya beda. Orang yang mau melakukan kehendak Elohim, kuncinya apa? Mau melakukan kehendak Elohim akan tahu apakah ajaranku ini berasal dari Elohim atau aku hanya berbicara dari diriku sendiri ya. Jadi kalau kita mau melakukan kehendak Bapa Yahweh, baru akan dibukakan rahasia firman Tuhan. Tetapi kalau hanya ingin membuka rahasia firman Tuhan tapi tidak mau melakukan kehendak Elohim, tidak akan mendapatkan kebenaran. Ya, sekali lagi tidak akan mendapatkan kebenaran, yang ada malah kesesatan. Ya, bukannya saya bilang kitab Orang Jujur itu sesat, bukan, itu ada dalam kitab kita, tapi masalahnya yang menulisnya itu siapa? Ya, kok bisa di kitab Torah usianya 75, di kitabnya dia usianya 50 ya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh ya, semua sekali lagi tidak ada yang kebetulan ya. Tidak ada yang kebetulan. Ya. Saya tertarik ya, seperti yang tadi saya bilang, saya tertarik dengan perang ya, perang 6 hari. Perang 6 hari, coba ke slide saya, yang ada gambar petanya. Satu lagi, ini. Jadi ini ada cerita yang sangat menarik, cerita nyata, di mana pada saat itu bangsa Israel diserang oleh bangsa-bangsa di sekitarnya yang mempunyai inisiasi, yaitu Mesir, Syria, dan Yordania. Ya, itu negara-negara di pinggir-pinggirnya Israel banget ya. Israel kan dikepung atas, kanan, kiri, bawah, dikepung ya. Dikepung, pinggirannya laut. Pinggiran laut mereka nggak bisa berbuat apa-apa secara
manusia. Dan pada saat itu mereka diserang pada saat kapan? Saat hari raya. Hari raya apa? Hari raya Yom Kippur. Atau hari raya pendamaian. Ya, bayangkan apabila di Indonesia ada negara lain yang diserang pada saat hari rayanya, akan bencinya seperti apa Bapak Ibu? Ya, tetapi di sini pada saat itu negara-negara tetangganya tahu nih, yaitu setan tahu firman. Dia tahu, oh nih pada saat itu orang Israel sedang merayakan hari raya pendamaian, hari raya Yom Kippur. Pada saat itu mereka pasti sedang baik-baik saja, sedang berdamai. Ya, mereka sedang berdamai, lagi sedang inilah mau merayakan hari raya, kita serang pada saat seperti itu. Ya, akhirnya singkat cerita bangsa Israel diserang, ya. Yang namanya sedang berdamai pasti tidak ada pikiran untuk perang, ya. Sekali lagi, yang namanya sedang merayakan hari untuk berdamai pasti tidak akan berpikiran untuk berperang. Disitulah setan masuk, ya. Pada saat kita mau berdamai sama orang, pada saat kita mau melakukan kehendak Bapa Yahweh, setan nggak suka. Setan masuk, serang Israel. Ya, serang Israel pada saat hari raya Yom Kippur. Yom Kippur itu tanggal berapa Bapak Ibu? Kita buka Imamat 23. Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Imamat 23 ayatnya yang ke-26. Ya, Yom Kippur atau hari raya pendamaian itu hari raya ke-6 ya. Imamat 23 ayat ke-26. Turun sedikit. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa atau Moshe dengan mengatakan, demikian pula pada tanggal berapa? 10 pada bulan ke-7 atau tanggal 10 bulan Tisri, ya. Pada tanggal 10 bulan ke-7 atau bulan Tisri itulah hari penebusan atau hari pendamaian, ya. Itu harus, nah ini bangsa Israel sedang melakukan pertemuan kudus dan apa? Harus merendahkan diri. Ya, lagi beribadah, lagi merendahkan diri, lagi mempersembahkan persembahan api-apian, diserang. Ya, kita ingat di bulan Tisri ada 3 hari raya. Yang pertama tanggal 1 Tisri adalah hari raya peniupan Nafiri. Tanggal 10 itu tadi tanggal 1 ya. Tanggal 10 hari raya pendamaian. Tanggal 15 ada hari raya apa? Pondok daun atau tabernakel. Ya, setan tahu isi firman. Oke, kita serang Israel. Pada saat mereka sedang apa? Sedang merendahkan diri, sedang beribadah, sedang mempersembahkan persembahan kepada Bapa Yahweh, kepada Elohimnya, diserang. Delalah pada saat berperang miskomunikasi. Secara manusia miskomunikasi. Tetapi saya bilang sekali lagi, tidak ada yang kebetulan. Di samping miskomunikasi itu, pasti Bapa Yahweh yang turun tangan. Bapa Yahweh yang membuat musuhnya Israel miskomunikasi. Akhirnya apa? Yang diserang bukan Israel, balik ke peta tadi. Mesir yang ada di daerah Sinai, dia malah menyerang Yordan. Yordan menyerang Syria di bagian atas. Akhirnya apa?
bangsa Israel hanya diam saja. Janji firman Tuhan tergenapi, ya. Ya, di samping itu, tapi kalau orang luar mereka nggak yakin. Oh, ini karena bantuan Amerika. Wah, ya kita lihat siapa yang sedang berperang. Di negara lain siapa? Si Rusia sama Ukraina. Ukraina udah dibantu Amerika, dibantu Perancis, sampai bertahun-tahun nggak menang-menang, masih tetap terjadi perang. Di sini yang katanya dibantu Amerika, 6 hari kelar, beres sama Bapak Yahweh. Ya, balik lagi ke peta tadi. Tadinya bangsa Israel hanya sekecil ini Bapak Ibu, yang warna hijau. Tadinya tahun 48 sampai tahun 67 perang, tadinya hanya sekitar segini wilayahnya. Sekarang berapa? Coba dikecilin pada saat itu ya, pada saat itu coba dikecilin, bertambah. Kenapa? Karena si Yordan sama si Mesirnya dipukul mundur. Dipukul mundur, tuh. Tahun 67 ceasefire line, daerah apa namanya, gencatan senjata. Bangsa Israel malah dapat yang lebih besar, yang hijau muda. Tapi akhirnya lobby lah, coba dikecilin lagi, itu tahun berapa itu? Kalau nggak salah tahun 82 akhirnya Sinai balik lagi ke Mesir dan siapa? Gaza tahun 2005. Tapi di sini yang mau saya kasih lihat apa? Ternyata di balik kelemahan, bukan kelemahan, di balik merendahkan dirinya bangsa Israel, Bapak Yahweh tahu. Ya. Jadi di balik kita yang mau merendahkan diri di hadapan Bapak Yahweh, Tuhan tahu. Ya. Jadi apa namanya? Jangan merasa aku harus merendahkan diri. Kalau aku merendahkan diri terus, aku nggak bakal menang dong, ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus Bapak Yahweh ngajarkan, ketika kita mau berdamai, ketika kita mau merendahkan diri, bahkan daerah jajahannya meluas. Akhirnya, tapi karena meluas, ya itulah campur tangan PBB, campur tangan yang lain, akhirnya Sinai kembali ke Mesir. Tapi satu hal sekali lagi, tidak ada yang kebetulan. Yerusalem yang menjadi rebutan, Yerusalem Timur. Yerusalem Timur ya, yang sampai sekarang masih ini ya, masih menjadi perdebatan itu. Akhirnya apa? Karena perang ini akhirnya bangsa Israel bisa masuk ke area Yerusalem Timur. Tahu ya? Timur tuh maksudnya sebelah kanan. Ya, ini kan Yerusalem nih. Yang sebelah timur, yang sebelah sananya. Nah, di situ terdapat ternyata banyak sekali situs-situs ya, situs-situs berharga yang membuktikan bahwa firman Bapa Yahweh itu benar. Dan itu yang ditakuti oleh setan. Itu yang ditakuti oleh para musuh. Ya, Yerusalem Timur jatuh ke Israel, masuklah ya. Kan di situ kan di atasnya sudah banyak apa bangunan Bapak Ibu ya. Sudah banyak bangunan. Kalau di atas sudah penuh, akhirnya jalannya kemana? Ke bawah. Ke bawah dilakukanlah penggalian oleh arkeolog-arkeolog. Dan puji Bapa Yahweh, ditemukan salah satunya adalah gerbang istana Daud. Ya, tahun berapa saya lupa, 2015 apa. Ditemukan gerbang istana Daud di area Yerusalem. Ya, berarti memang menyatakan bahwa firman Tuhan itu benar. Daud adalah raja Israel. Dan pada saat itu dia membangun istananya, kerajaannya
di Yerusalem dan ditemukanlah situs gerbangnya istana kerajaan si Daud. Dan tidak hanya seperti itu, kalau saya lihat ini kan salah satu guide tour guide. Tour guide-nya ditanya sama orang yang ikut itu, Pak, itu jalannya kemana? Nah, itu jalannya arah menuju ke istana, menuju ke menuju ke tempat bukan tabut Elohim, tabernakel, kemah, kemah suci, bukan kemah sih, kalau kemah kan zamannya si Musa ya. Bait suci. Oh, bait suci. Kalau gitu, kalau yang sekarang kan bangunan di bawahnya sudah ketemu, Pak. Sudah ketemu ada istananya Daud. Sekarang yang atasnya gimana? Ya udah atasnya dihancurkan. Lalu sekarang gimana, Pak? Kan bait sucinya, jalan menuju ke bait suci kan ke arah sana, Pak. Gimana bangunan di atasnya? Ketawa. Kenapa ketawa? Di atasnya ada bangunan. Nah, jadi kita tinggal tunggu waktunya aja, karena memang sudah ditemukan begitu banyak ya, dan juga koin pada saat bangsa Israel sedang ditindas oleh bangsa Romawi ya. Di situ pokoknya banyaklah penemuan-penemuan yang di situ ditemukan membuktikan bahwa firman Bapa Yahweh itu benar ya. Dan sekali lagi tidak ada yang kebetulan, dan ya itu yang tadi saya bilang, saya sangat menyayangkan umat-umat yang tadinya menyembah kepada Bapa Yahweh kok sekarang berbalik menyembah kepada ilah yang lain dengan begitu bangganya memasang status demi nama Tuhan ya tahulah ya gitu. Saya sangat sedih, aduh. Padahal ya itu kalau kata Bapak Gembala, masuk kiri balik lagi ya, karena mental ya. Kalau balik masuk kiri keluar kanan kan masih ada yang terserap lah berkas-berkasnya, tapi abis ini mental ya itulah. Tapi ya nggak apa-apa, karena kita pada hari ini kita sedang belajar tentang si wanita Samaria ini. Wanita Samaria ini, Yesua bilang, sekiranya engkau tahu karunia Elohim. Sekali lagi, karunia Elohim seperti keselamatan. Dan siapa yang sedang berkata kepadamu. Ya, jadi kata kuncinya ada dua. Harus ada karunia Elohim. Yang kedua, kita tahu siapa yang sedang kita ajak bicara. Siapa yang sedang kita sembah. Ya, siapa yang sedang kita sembah, kita harus tahu. Akhirnya apa? Dalam percakapan itu kan Yesua ngomong sama mereka, sama siapa? Wanita Samaria ini dalam ayat yang ke-22, ya, Yohanes 4 ayat 22, ini yang sering sekali kita baca ya, Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang telah kami kenal. Karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi. Ya, yaitu karena apa? Dia nggak tahu siapa yang sedang disembah ini, si wanita Samaria ini ya. Dia tidak tahu sedang berbicara dengan siapa pada saat itu. Bahkan dia tidak mengenal ilahnya yang dia sembah pada saat itu. Itu sangat-sangat kasihan ya. Sama seperti yang sekarang terjadi ya, seperti yang sekarang sedang terjadi. Ya, itulah sudah dijelaskan tentang nama Bapa Yahweh, sudah dijelaskan tentang nama Yeshua HaMashiach. Tapi ya itu, kita bisa melihat
Di dalam tempat ibadah mungkin oke, terima. Begitu keluar dapat masukan lain, langsung hilang. Kenapa? Karena kuncinya apa? Mengenal kau tahu karunia Elohim, ya. Jadinya kita ya mengucap syukur ya. Kita yang ada di tempat ini berarti kita sudah diberikan karunia Elohim, ya. Jangan kita berpaling menyembah kepada ilah atau Tuhan yang lain, ya. Tapi pada saat itu akhirnya siapa? Akhirnya Tuhan Yesua bercakap-cakap dengan wanita Samaria tersebut. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa keselamatan itu harus diceritakan. Menggambarkan bahwa keselamatan itu harus diberitakan. Tidak cukup hanya mentok di diri kita sendiri, seperti yang tadi, setidaknya keluarga. Ya, setidaknya keluarga itu harus kita doakan, ya, harus kita doakan. Tapi ya, kita coba baca ya. Yohanes 7 ayat 1 deh. Yohanes 7 ayat 1 sampai 5. Ini tentang cerita yang sangat menarik tentang saudara-saudara Yesua. Ya, tadi kan kita berdoa untuk keselamatan keluarga kita. Sekarang kita lihat tentang saudara-saudara Yesua. Dan sesudah hal-hal itu, Yesua berjalan di Galilea, karena dia tidak ingin berjalan di Yudea, sebab orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Dan perayaan Tabernakel, ya, perayaan Tabernakel 15 Tisri, orang-orang Yahudi sudah dekat. Sebab itu saudara-saudaranya, saudara Yesua berkata kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergilah ke Yudea, supaya murid-muridmu juga dapat melihat pekerjaan-pekerjaanmu yang akan engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi, bahkan dia sendiri berusaha untuk tampil di depan umum." Ini kata saudaranya Yesua. "Sekiranya engkau melakukan hal-hal ini, maka nyatakanlah dirimu kepada dunia." Ayat kelima, sebab saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya. Ya, saudara Yesua juga tidak percaya kepada Yesua. Bahkan apa bisa dibilang seperti menguji. Udah kamu pergi aja ke Yudea, merayakan tabernakel di sana. Apa katanya? Supaya para muridmu pun dapat melihat pekerjaan-pekerjaan yang akan kau lakukan. Ya, kira-kira itu apa? Kalau menyuruh tetapi sesungguhnya tidak percaya, itu artinya apa? Ngeledek. Ya. Menyuruh tetapi sesungguhnya tidak percaya, itu artinya meledek. Udah Yesua kamu pergi aja ke Yudea, ya pergi aja ke sana biar kamu melakukan mujizat di sana, antar para murid-murid bisa melihat dan antar akhirnya mereka pada percaya, ya. Itu kata saudara-saudara Yesua. Tapi puji Bapa Yahweh, Yesua bilang apa? Waktunya belum tepat, waktunya belum pas, ya. Jadi ya itu, semua tidak ada yang kebetulan. Tetapi kalau waktunya sudah pas, pasti Yesua menyatakan mujizatnya. Kapan mujizatnya pas? Ayat ke-10. Kapan waktunya pas? Dari Yohanes 7 ayat 10. Namun ketika saudara-saudaranya telah naik ke perayaan itu, lalu dia sendiri pun naik ke perayaan itu tidak dengan terang-terangan melainkan secara sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian orang-orang Yahudi mencari dia dalam perayaan itu dan mereka berkata, "Di manakah dia?" Dan selanjutnya, ya. Jadi Bapak Ibu ingat ketika Yesua diminta sama ibunya untuk mengubah air jadi anggur, Yesua bilang, "Waktuku belum tiba." Sama seperti si saudara-saudaranya Yesua, udah kamu pergi aja. Tapi Yesua bilang,
waktuku belum tiba, belum pas, belum waktunya. Ya, tetapi ketika waktunya tiba, Yeshua pun akhirnya pergi mengajar pada perayaan Tabernakel. Dan di sini ada sesuatu yang sangat menarik. Ya, di sini sedang merayakan perayaan Tabernakel, Bapak Ibu ya. Coba kita baca. Yohanes 7 ayat ke-37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Oke. Dan pada hari terakhir dalam megahnya perayaan itu, ini lagi dalam perayaan Tabernakel ya. Pada hari terakhir dalam megahnya perayaan Tabernakel itu, akhirnya apa? Yeshua berdiri. Ini berarti Yeshua sudah waktuku untuk menyatakan, sudah waktunya Bapak Yahweh untuk menyatakan. Yeshua berdiri dan berseru sambil berkata, jika seseorang merasa haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum. Sama seperti wanita Samaria tadi ya. Siapa yang percaya kepadaku sebagaimana yang telah kitab suci katakan, dari lubuk hatinya sungai-sungai akan mengalirkan air yang hidup. Dan dia mengatakan hal itu mengenai roh yang mereka yang percaya kepadanya akan segera menerimanya. Karena pada waktu itu Roh Kudus belum tampil sebab Yeshua belum dimuliakan. Coba ayat yang ke-38. Siapa yang percaya kepadaku sebagaimana yang telah kitab suci katakan, kitab suci yang mana? Ntar kita akan lihat. Dari lubuk hatinya sungai-sungai akan mengalirkan air yang hidup. Ya. Sebagaimana yang kitab suci katakan, dari lubuk hatinya akan mengalir sungai-sungai air kehidupan. Yeshua selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Nah, dan pada saat perayaan Tabernakel, biasanya yang dibacakan adalah dari kitab Yesaya 12. Coba, Yesaya 12 ayat 1 sampai 5 coba deh ya. Kita akan lihat Yesaya 12 ayat 1 sampai 5. Dan pada hari itu engkau akan berkata, aku mau menyanjung engkau ya Yahweh, walaupun engkau telah murka terhadapku, biarlah surut amarahmu dan engkau dapat menghibur aku. Lihatlah, Elohim adalah keselamatanku. Aku percaya dan tidak akan takut karena kekuatanku dan mazmurku adalah Yahweh. Dan dia telah menjadi keselamatanku. Ayat ketiga, ini dia yang dikatakan Yeshua. Dan kamu menimba air dengan sukacita dari mata air keselamatan. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh. Panggilan namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ingatkanlah agar namanya ditinggikan, bermasmurlah bagi Yahweh, karena dia telah melakukan keagungan, inilah yang harus diperkenalkan ke seluruh bumi. Ayat yang ketiga. Coba. Kamu menimba air dengan sukacita dari mata air keselamatan. Jadinya pada saat perayaan Tabernakel yang dibacakan adalah kitab Yesaya 12 ini. Lalu kok pada marah orang-orang pada saat itu ya. Kalau dibaca selanjutnya ya, Yohanes 7 ayat 40, karena itu setelah mendengarkan firman itu, banyak dari antara kerumunan orang itu berkata, pokoknya terjadi perpecahan lah ya, judulnya di situ. Ya, dari kitab Yesaya 12 ayat 3. Kok bisa menimbulkan perpecahan? Coba kalau versi bahasa Inggrisnya apa? Ini kan mata air keselamatan ya. Kalau ini ayat ketiga, therefore with joy shall you draw water out of the wells of salvation. Sumur keselamatan. Coba kita lihat ke slide saya yang bahasa Ibrani. Nanti, bukan, terus
Therefore with joy, ya tadi itu bahasa Inggrisnya ya. Ini bahasa Ibraninya. Yuseaptem mayim basa soun mimma aine ha Yeshua. Coba turunin. Yuseaptem mayim basa soun sebelah kan. Mimma aine ha Yeshua. Ini Yesaya 12 ayat 3. Coba dikecilin. Slide yang lain. Yang tulisan Yeshua coba. Kita kan pernah belajar Bapak Ibu ya. Tulisan Yeshua seperti ini ya. Yod, Shin, Waw, Ain. Kepalanya ada berapa? Masih ingat ya kepalanya ya, ujung-ujungnya ya. Yang bulat-bulat itu di atas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kaki Dian juga kepalanya ada 7. Yeshua berkata, akulah terang dunia. Kaki Dian dipakai untuk menerangi di bait suci. Ya, sekarang kita lihat tulisannya Yod Shin Waw Ain. Coba kita lihat ke yang tadi, yang bahasa Ibrani tadi. Yang saya garis bawahi. Yeshua. Lihat, Yod Shin Waw Ain. Dengan kata lain. Tadi apa? Wells of salvation. Sumur kehidupan. Air kehidupan. Siapakah kehidupan itu? Hai Yeshua. Beri kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Ya. Bukan hai Yesus. Bukan hai Jesus. Bukan hai Yahshua. Tapi hai Yeshua. Sumber atau mata air kehidupan. Atau apa tadi? Wells of salvation, sungai-sungai air kehidupan kalau dalam kitab Lukas, ya. Nama Yeshua ada dalam bahasa dalam apa? Perjanjian Lama. Oleh karena itu apa? Tadi dalam kitab Yohanes, ketika mereka ya, karena itu setelah mendengarkan firman, firman yang mana? Firman yang ini Yesaya 12 ayat 3 ini yang diperdengarkan. Kecilin sedikit. Seaptem mayim basa saun mima aine ha Yeshua. Siapakah yang sedang diajak bicara sama wanita Samaria? Yeshua. Akhirnya kalau pada saat zaman sekarang mungkin orang bilangnya penistaan agama. Ya, enak aja kamu menyamakan diri Yeshua dengan Bapak Yahweh, dengan kalau kata mereka dengan Adonai. Oh, ternyata itu yang sedang dibacakan pada saat perayaan Tabernakel. Oh, ternyata. Ini dalam kitab Yesaya Bapak Ibu ya. Tentang keselamatan itu kebanyakan Hai Yeshua, Hai Yeshua. Tentang keselamatan. Karena Yeshua sendiri artinya memang keselamatan. Jadinya nama itu yang kebanyakan orang menolak. Ya, tapi ya semuanya itu seandainya engkau memiliki apa? Karunia Elohim dan engkau tahu bersama siapa engkau sedang berbicara, pasti engkau, coba dalam kitab Yohanes tadi lagi. Yohanes 4 tadi ya. Yohanes 4 ayat 10, Yeshua menjawab apa tadi? Yohanes 4 ayat 10. Yeshua menjawab dan berkata kepadanya, sekiranya engkau telah mengetahui karunia Elohim
Dan siapa yang sedang berkata kepadamu, yang tadi minta minum sama wanita Samaria itu, berilah minum kepadaku, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air yang hidup. Ya, jadinya untuk kita mendapatkan air yang hidup, wells of salvation, mimma aineha Yeshua, sumur kehidupan, kita harus memiliki karunia Elohim. Dan karunia itu diberikan kepada semua orang kan? Keselamatan kan diberikan kepada semua manusia. Tapi kata kuncinya apa? Yang kedua, dan engkau tahu siapa yang sedang berkata kepadamu. Ya, karunia, keselamatan dikasih bagi semua orang, tapi masalahnya mereka, kebanyakan orang tidak tahu atau bahkan tidak mau tahu, bahasa kerennya EGP, sudah dikasih tahu nama yang benar, Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach, yang adalah air kehidupan, tapi masuk kanan mental lagi. Ya, tapi semuanya itu sekali lagi tidak ada yang kebetulan ya. Benar tadi seperti kesaksian tadi, tugas kita hanya berdoa. Ya, tugas kita hanya berdoa biar kiranya keluarga kita diselamatkan ya. Karena dari satu orang Nuh aja akhirnya istrinya, anak-anak dan mantu-mantunya juga diselamatkan. Itu keluarga inti. Ya, tapi kita tetap harus berdoa bagi keluarga besar. Ya, karena kita tidak tahu apakah keluarga kita juga bagian dari yang mau diselamatkan oleh Bapa Yahweh atau seperti keluarganya Yeshua sendiri ya, yang mereka adalah keluarga saudara-saudara tapi mereka sendiri tidak percaya kepada Yeshua ya. Oleh karena itu sekali lagi, terimalah keselamatan, terimalah air kehidupan, terimalah sumur atau sumber air kehidupan, yaitu Yeshua ya. Mimma aine haye Yeshua ya. Itu adalah nama yang menyelamatkan, yang dibenci oleh orang-orang Farisi pada saat itu, tetapi kita tahu bahwa nama yang dibenci itu ya, walaupun mereka benci kepada Yeshua, tidak menerima keselamatan, tidak mau menerima akan nama Yeshua, tapi Bapa Yahweh tetap masih memberikan kemenangan kok. 6 hari mereka menang dalam perang Yom Kippur. Itu artinya apa? Karunia Elohim masih diberi. Tinggal kuncinya mereka, kita semua yang ada di sini maupun mereka yang boleh ada di luar. Kita mau tahu enggak dengan siapa kita sedang berbicara? Dengan siapa kita menyembah? Dengan siapa kita menyerahkan hidup kita sampai selama-lamanya? Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semua.